Ada juga ya. Ya. Min kan rata-rata. Kalau rata-rata berarti jumlah data dibagi banyak data. Jadi Pak Andi review dulu secara singkat rumus-rumusnya nih. Oke. Nah, rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyak data. Kemudian ada median. Median ini nilai tengah. Nilai tengah berarti dia datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Median. Jadi kalau ada data seperti ini, 45, 60, 65, 50, 70, dan seterusnya, berarti mediannya ini harus kamu urutkan terlebih dahulu. Datanya harus diurutkan, maka mencari mediannya ini ada nilai tengah kan? Nilai Ya. tengah dari data tersebut. Nah, berarti mediannya, karena datanya ganjil, maka mediannya ada di tengah-tengah, yaitu 70. Modusnya nilai yang sering muncul yaitu 70. Kalau mencari kuartil bisa nggak, Jaga? Masih ingat nggak? Kuartil satu, kuartil dua gitu ya. Mm-mm. Ingat kok ingat. Kalau kuartil satu berarti nilai tengah di sebelah kiri Ki. Iya. Ini kuartil satu berarti 50 tambah 60 tambah 60 60 bagi 2. bagi 2. Bentuknya ini kuartil 2-nya 70 70 tambah 80 tambah dibagi 2. 80 bagi. Ini kuartil 3 atau kuartil atas. Nah, Oke. maka kuartil 3-nya itu adalah 55. Jadi nanti ada istilah-istilahnya yang harus kamu pahami dulu ya. Kuartil tengah itu kan sama dengan median kan. Nah, mediannya itu Q2 sama dengan 70. Kemudian ada range atau jangkauan. Ini X Ya. max dikurang X min. Data terbesar dikurang data terkecil. 90 kurang 45. Ini sama dengan 45. Terus jangkauan antar kuartil Q3 kurang Q1. Berarti Q3-nya 75, Q1-nya 55. Kurangnya sama dengan 20. Terus simpangan kuartil itu setengah kali Q3 kurang Q1. Setengah kali 20 sama dengan 10. Paham jaga ya? Ini ya. Paham. Oke. Oke. Nah, terus kalau datanya berkelompok. Pandi kecepatan nggak nih? Ngapa ngapa ngapa. Aman ya? Aman aman. Nah, kalau misalnya datanya berkelompok, jadi Andi mau, jangan dulu. Sebelum data berkelompok ada istilah lagi nih, yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sama dengan sigma xi min x bar dibagi n. Nah, n-nya ini banyak data, x barnya rata-rata, xi-nya ini adalah datanya tersebut. Ya, tadi di soal-soal sempat Pak dilihat, ini juga belajar ya, simpangan rata-rata, kemudian simpangan baku. Simpangan baku ini adalah akar dari sigma xi min x bar kuadrat dibagi n. Kalau sama dengan sigma akar V. Nah, jadi varian atau ragam ini adalah simpangan baku dikuadratkan. Jadi kalau misalnya mencari varians, itu akarnya kamu hilangin. Jadi sigma xi min x bar kuadrat bagi n. Paham jaga ya? Paham. Nah, coba tadi mau ngetes dulu. Cari simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varians dari data ini. Kamu Dari coba dulu. 73. Ah, ah. Nanti fotoin jawabannya kirim ke WA ya. Oke. Kalau buat simpangan rata-rata sama simpangan baku itu dan Hmm. varians itu datanya harus diurutin juga nggak, Pak? Sebenarnya sih nggak usah diurutkan, tapi lebih mudahnya diurutkan. Oke. Nah, yang wajib diurutkan itu kan median sama kuartil itu wajib ya. Kalau ini diurutkan dulu nggak apa-apa, biar lebih enak mencarinya. Kalau buat Hmm? masukin rumus yang simpangan rata itu kan ada XI. Berarti kalau Hmm. misalnya XI itu dimasukinnya yang mana, Pak, dari datanya? Nih, kan X barnya kalau udah dapat belum X barnya? Belum. Coba X barnya dulu.
Cari dulu X barnya. X barnya itu 5. X barnya 5. Nah, sekarang X I min X bar untuk simpanan rata-rata. Kamu ini kan XR, rumusnya itu SR sama dengan X I min X bar. Artinya ini semua data ini namanya X ini. X I, X I, X I, X I. Berarti masukin Kalau ini, satu-satu gitu. ini kan nilai mutlak kan. Heeh. Nah, tinggal dimasukin satu, satu. 2 dikurang 5. Nah, nanti kamu tambahin. Oke. Dibagi dengan N. N-nya apa? 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, oke. Terus kalau nilai mutlak artinya dia mempositifkan bilangan negatif. Jadi kayak misalnya 2 orang 5 kan harusnya min 3 nih. Ya, Karena jadinya nilai 3. mutlak jadinya 3 gitu. Oke. Dapat sigmanya berapa? Yang simpangan rata-ratanya dapatnya 2. Bagus. Terus sebentar lagi yang simpangan baku. Mm. Yang simpangan baku tuh jadinya akar 42 dibagi 3 bukan, Pak? Iya benar, 42 bagi 3. Oh iya. Oke. Variansinya berarti tinggal Varian ini aja ya. Hmm, apa di varian 14 per 3 ya. simpangan baku kuadrat ya? Ya, berarti 14 per 3. 14 per 3. Oke, sip. Nah, itu rumus dasarnya. Untuk data tunggal hanya seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya hmm,
data tunggal yang berbobot nih. Jadi kita hmm, yang data tunggal yang pakai tabel seperti ini nih. Kayak misalnya mencari kuartil bawah, kuartil atas kayak gini ya. Hmm. Kalau Hmm. kuartil bawah tuh berarti apa? Kuartil bawah, tunggu nih Pak, dia ada. Itu yang dikurangin 0,5 itu bukan? Hmm. Oh iya, iya. Coba Pak, dia ada kumpulan rumus. Nah ini, jadi eh, kalau datanya banyak nih kayak gini nih, kan dia harus pakai sigma FI kali XI Ya. untuk mencari rata-rata. Terus ada lagi nanti rata-rata gabungan. Ini rata-rata gabungan dan mencari rata-rata. Kalau tadi kan masih data tunggal ya, data tunggal yang tidak berbobot, data tunggal yang datanya sedikit. Nah, sekarang data tunggal yang berbobot. Artinya itu data tunggal yang ada tabelnya nih seperti ini. Nah, ini gimana cara mencari semuanya? Lihat untuk hmm, 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 hmm. Statistik. Nah, ini. Jadi tadi benar-benar ngerangkumin dulu semua materinya. Ini jadi kalau misalnya datanya diketahui seperti ini, dicari semuanya tadi. Semuanya itu artinya rata-rata sampai kuartil ya, sampai simpangan rata-rata. Nah, ini berarti mencari rata-ratanya gimana nih? Mencari rata-ratanya itu kan untuk yang ini Jumlah sesuai. frekuensinya dibagi Nah, 5 ya. ini karena datanya tunggal berbobot berarti harus kamu tambahkan satu tabel, yaitu tabel ini kan nilai itu artinya dia XI, ini FI ya. Berarti Iya. tambah tabel apa lagi Pak? Tambah tabel FI kali XI. FI kali XI. Berarti ini 5 Tuh, kali 6 30, 42, 42, 42, 22, 27. 72, 27. Nah, jadi berapa tuh Jaga? Ya, kalau di sini namanya sigma F, ini namanya sigma FI XI. Oh, ditambahin juga. Hmm. Sigma F sama sigma N sama aja. Ini berapa? 13 tambah 6, 19, tambah 4, 23, tambah 3, 26 ya? Iya, Ini 26. ini tuh Kalau 173. 173, 19, oke. Nah, maka X barnya, ini data tunggal yang berbobot judulnya. Data tunggal yang berbobot. Yang berbobot. Jadi kita review rumusnya. Nah, berarti X bar sama dengan sigma FIXI dibagi sigma F. Dibagi sigma FI. Jadi berapa? 173 dibagi 173 26. bagi 26. Harus sebentar ada kalkulator dulu. Bagi 26. X barnya sama dengan 6,65. Nah, ya. Nah, dari sini nanti bisa mencari apa aja nih Pak nih. Dari sini, kalau modus kan gampang. Jadi kalau rata-rata tambahkan satu tabel, yaitu tabel X, tabel FI kali XI. Nah, kalau modusnya kan gampang ini ya. Modusnya itu adalah berapa? 6 kan? Iya. Nah, ini untuk modus. Ini untuk rata-rata. Rata-rata. Terus kemudian kalau misalnya mencari hmm, median, mencari median dan kuartil, mencari median dan kuartil, tambahkan satu tabel FK. FK itu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Ini kita kecilin lagi tabelnya.
nih FK. FK berarti FK-nya berapa ini Pak? Nih 6. 6 tambah 7, 13. 7, Tambah 6, 13. 19. Tambah 4, 19, 23. Tambah 23, 3, 26 kan? 26. Mm-mm. Nah, frekuensi kumulatif ini menyatakan apa Pak? Menyatakan letak data. Ya, ini menyatakan letak data. Menyatakan letak data. Maksudnya gimana? Misalnya letak data dari 1 sampai 6 ini kan. Mm-mm. Sampai 6 adalah 5. Letak data 7, 8, sampai 13 Sampai adalah 13. 6. Gitu ya. Oh iya, oke. Menyatakan letak data. Ya, berarti data ke 24 sampai data ke 26 itu adalah 9. 9. Nah, nanti ada syaratnya nih untuk mencari median, kemudian dan kuartilnya. Dia ini datanya genap atau ganjil? 26. Iya Kan dong. jumlah datanya 26 kan? N-nya Ya, 26 artinya genap. Nah, ini ada ketentuannya. Kalau datanya genap, mencari median, mediannya atau sama dengan Q2, ya berarti letaknya ini XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 per 2. Yang genap itu ya benar dibagi 2. Berarti data ke kan N-nya 26. iya. 26 dibagi 2 26 ditambah 26 bagi 2 tambah 1 per per 2. 2. Berarti letak data ke 13 ditambah letak data ke 14 dibagi 2. Nah, ini Q2-nya atau median. Berarti Berapa? X13-nya 6. Data ke 13-nya 6, data ke 14-nya 7. 7. Bagus. 6 tambah 7 bagi 2. Nah, Q2-nya 6,5. Paham nggak, Oke, Jaga? paham, paham. Aman ya. Nah, sekarang kalau misalnya Q1, karena dia genap, kita pakai letak dulu. Letaknya itu berarti seperempat N tambah setengah. Seperempat kali 26 tambah setengah. Berapa tuh? 13 Dua- tambah 26 tiga bagi belas 4, koma lima berapa? 13,5 ya? seperempat ya? Mm-mm. Sebentar. Bagi 4. 7, 7. Iya, 7. 7,5. 0,5 tambah 0,57 kan. Iya. Berarti letak data ke 7. Letak data ke 7 berapa? Data ke-7 tuh 5 berarti. 6. Ngerti gak, Jaga? Nih, Ngerti, ngerti, ngerti. kan 7 di sini kan ya. 6 terakhir di Oh sini iya, kan. iya, iya. Data ke-7. Oh iya. Nah, ke- nah sekarang Ki 3. Berarti 3/4 N tambah setengah. Berapa tuh? tiga Hmm, per 4, 26 ditambah setengah. 26 bagi 4 kali 3. 20 Oke. Letak data ke 20. berarti letak data ke 20. 8. 8. 8. Berarti 8 ya. Nah, kemudian habis itu oh udah Q1, Q2, Q3 udah. Hmm, Terus ada lagi soal kalau simpan rata-rata simpan baku itu kan caranya sama ya. Iya. Hmm, Kalau jangkauan antar kuartil JAK tinggal dikurang doang. Q3 kurang Q1, 8 kurang 6 sama dengan 2. Simpangan kuartil SK setengah kali 3 kurang Q1 setengah kali 2 sama 1. dengan 1. Nah, kemudian ada juga rumus yang mencari rata-rata gabungan. Jadi sebelum ke Kalau data per rata kelompok, gabungan tuh dipakai kalau apa?
Soal cerita dia biasanya nih, aplikasi. Nih, Ada contoh soalnya? nih, Padi lihat tadi ada di soal kamu. Nomor berarti misalnya siswa itu satu, siswi dua gitu ya. Berarti siswa dan siswi berarti X bar satu sama dengan 5, X bar 2 sama dengan 7. Jika nilai rata-rata di kelas tersebut adalah 6,2, X bar gabungan 6,2, ditanya apa berarti? Perbandingan banyaknya Perbandingan siswa banyak dan siswi siswa N1 siswi. banding N2. Iya, Nah, rumusnya tinggal masukin aja tuh X bar gabungan sama dengan X bar satu N1, X bar 2 N2 per yang N1 satu yang tambah dua. N2. 6,2 X bar satunya 5 N1, 7 N2 per N satu tambah N dua. N1 plus N2. Nah, berarti ini coba di sini. Ini kamu kali silang ya. Berarti ini 6,2 6,2 N satu hmm, tambah 6,2 N dua. 5 N1 7 N2 berarti 6,2 N1 tambah 6,2 N2 sama dengan 5 N1 7 N2. Kan 6,2 N1 dikurang 5 N1 7 N2 dikurang 6,2 Dua N2. N Berarti berapa tuh? 6,2 kurang 5. 1,2 N satu sama 1,2 ya. dengan ya Ini 0,8. 0,8 N dua. Berarti N1 per N2 sama dengan 0,8 bagi 1,2. Banding 8. 12. Arti ya, kenapa kayak gini kan? Kalau dikali silang hasilnya sama. Ya, 0,8 kali N2, 0,8 N2. 1,2 kali N1, 1,2 N1. oke. Sama-sama bagi 0,4 kan. Hmm. 2 per 3. 2/3. Maka perbandingan A. siswa dan siswinya 2 per 3. 2/3. Paham ya? Paham, Oke, Bang? oke, kita langsung ke data kelompok. Jadi kita review dulu deh nih, biar enak terkawal lagi. Nah, data berkelompok ini, nih, hmm, hmm. Jadi dia data berkelompok itu ada tabel distribusi frekuensi. Tabelnya kita ambil yang mana ya di sini. Ini aja deh. Data berkelompok. Hmm. Data berkelompok. Ini ditandai dengan tabel distribusi frekuensi. Jadi beda antara yang ini sama yang ini kanan sama yang kiri beda kan? Terus Beda-beda. pakai tabel kalau ini dia data tunggal, ini ada intervalnya, maka disebut tabel distribusi frekuensi. Nah, unsur-unsur apa aja yang ada di sini? Nah, ini namanya BA. BB, BB, ini namanya BA, batas atas. Batas atas, batas bawah. Batas-batas, batas bawah gitu ya. Ya, Terus ada yang namanya tepi bawah. Nanti tepi bawah yang sering dipakai, tepi bawah ini TB. TB sama dengan BB kurang 0,5. Nah, untuk mencari rata-rata, cari rata-rata itu tambahkan dua tabel. Cari rata-rata, tambahkan tabel
tabel XI dan FI/XI. Nah, ini untuk mencari rata-rata. XI yang di sini apa aja Pak? Berarti XI yang pertama ini adalah untuk rata-rata BB tambah BA dibagi 2. Kan tambahkan dua tabel kan ada tabel XI, ada tabel FI/XI. FI kali XI. Ya. X Hmm, itu sama kayak panjang kelas nggak? kalau XI itu ini batas bawah tambah batas atas bagi 2. Kalau panjang kelas itu interval. Ini intervalnya Oh, berapa nih? 5 kan? 5. Ya, Nah, XI-nya berarti yang pertama apa? XI yang pertama. XI 1 dua deh. puluh 20,5. Hmm. 21 tambah 25 bagi 2 kan? Bagi 2. Oh iya, iya, iya. Iya, iya. 46 bagi 2, 23 kan? 23. Ini 23. Karena intervalnya 5, tambahnya 5 semua. 28, 33, 38, 43, 48. Paham nggak juga? Paham, paham. Tadi X itu apa? XI itu nilai tengah nih. Nilai Nilai tengah tengah. dari batas bawah sama batas atasnya. Oh iya, iya. Jadi kalau yang atasnya salah, ke bawah pasti salah. Karena hanya Iya, ditambah interval. Sebenarnya kan 26 tambah 30, 46. 56 kan? iya. 56 bagi 2, 28 kan? Sama kan? Tuh, Cara langsungnya tambahin intervalnya aja. Tuh. oke. FBXI, kamu tinggal tambahin, kaliin tuh. Coba bantu ngitung nih. FI-nya tuh 23, 4 kan? Yang itu. 23 kali 4. Ini FI kali 3 XI kali. kan? Iya, 92. 92 bawahnya. 2 Langsung kali pakai 5, kalkulator dulu aja 140. ya. Iya. 140 bawahnya lagi. 3 kali 8, 264. Hmm, 38 kali 6, 228. 228 terus 43 kali 5, 215. 215 terus ini 48 kali 144. 3 14. Nah, sigma FI-nya masih sama caranya. Ini kamu tambahin jadi berapa? Ini juga berapa nih kamu tambahin. Sigma FI XI. Sigma FI-nya 31. Ini 31. Eh, Oke, FI XI-nya berapa tuh? iya. 213. Ini semuanya 113 nih. Oh, FI-nya maksudnya. Hmm, Kalau X-nya 26. nggak usah ditambahin. Enggak usah dihitung nih tadi paling itu 1083. Oke. Maka rata-ratanya atau X barnya ini ada nih FI XI sama sigma FI kan. Hmm, 1083 bagi 31. Sekarang 34,9. iya, iya. 35. Boleh dibulatin nggak sih, Kak? Boleh 35 ya. Oke. Nah, dia tadi masih pakai rumus X bar gabungan tadi ya. X barnya ini sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Nah, ini bisa kamu lihat sebenarnya rumusnya sama kayak data tunggal kan. Ya, Cuman mencarinya beda kan, XI-nya kan. nentuinnya beda. Kalau data tunggalnya, XI-nya itu data tersebut. Kalau data berkelompok, nah, XI-nya kamu tambahin Maksudnya, dulu. ya. Gitu. Nah, terus dari sini bisa mencari apa lagi, Pak? Bisa mencari modus. Nah, kalau mencari modus itu tak perlu, ini harus diingat. Cari tambah, cari rata-rata, tambahkan tabel XI dan FIXI. Ini cari modus, tidak ditambahkan apapun. Tidak ditambahkan kolom. Nah, karena kenapa kalau modus itu lebih gampang. Jadi kalau modus ini rumusnya adalah TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali I.
I-nya itu interval. Nah, Itu sama kayak eh apa ya? ya P. Tadi kalau di sekolah bilangnya I biar interval, tapi kalau Oke. di sekolah kamu P juga nggak masalah ya. Nah, Oke. TB ini adalah TB kelas modus. TB kelas modus. D1 ini ya frekuensi modus dikurang sebelum modus. Nih, frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum modus. Nah, Oke. kalau D2, frekuensi modus dikurang frekuensi setelah modus. Hmm. Dikurang frekuensi setelah modus. Setelah, kalau I-nya itu interval, I-nya itu interval. Inter. Nah, di sini modusnya mana? Yang paling banyak kan? Terusnya yang 31 sampai Ini kan? 35. Ya, Nah, maka TB-nya 30,5 1 kurang 0,5, 30,5. ditambah D1, D1 3 apa? 3 8 kurang 5, 3-an. dibagi Dua, 8 kurang 6, 5. 2-an. Iya, Maka modusnya TB-nya itu 3 tiga dibagi puluh 5 koma lima ditambah 3/5 kali I-nya 5 kan? kali 5. Ya, 30,5 ditambah 3 3 kan? 33,5. 33,5. Terus kalau misalnya mencari median dan kuartil, sama kayak sebelumnya ya, mencari median dan kuartil tambahkan satu tabel FK. Sama seperti pernyataannya ini. Nah, berarti tabel FK. FK-nya berarti 4, 9, 9, 17, 17, 23, 23, 28. 8, 31. Nah, ini mencari median. Mencari median. Cari median ini atau Q2. Ya, Q2 itu rumusnya apa? Median sama dengan TB tambah setengah N dikurang FK sebelum median dibagi F dikali I. N-nya banyak data, F-nya frekuensi, terus habis itu apa lagi tuh? FKS atau FKS? frekuensi kumulatif Sebelum. sebelum Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median. kelas median itu kita tentuin dulu berarti. Langkah pertama berarti tentukan kelas mediannya dulu. Cari median dulu. Ini Pandit SS dulu biar buat keluarga. Ini tentukan kelas median, median. Caranya apa? Setengah kali N, tuh setengah N kan? Ini kelas median Iya, itu setengah di sini. Setengah dikali berapa? 31. Berapa? 15,5 ya? 15,5. 15,5 ada di mana? Sini kan? Ada di 31 sampai 35. Nih, ini kan ya, 15,5 di sini kan? Ya, Habis itu TB-nya berapa? 30,5. 30,5. Nah, FKS. FK sebelum. Ini FKS namanya nih. Ini FKS. 9. Ya, Iya. F-nya berapa? 8. Ini frekuensi mediannya. I-nya berapa? 5. Paham nggak, Ya, Jada? paham, paham. Median sama dengan 30,5. Setengah N itu 15,5 dikurang 9 per 8 kali 5. 30,5 tambah 6,5 per 8 kali 5. 6,5.
Iya bener ya. 6,5 dikali 8, kali 5 Empat bagi koma 8. 4,0625 ya. ya 0625 tiga tambah tiga puluh puluh koma lima satu 35. 34,5625 ya. Iya, Median. Nah, terus kalau misalnya kuartil itu gimana Pak? Nih, ini rumus median. Hmm, 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 hmm. Untuk kita copy dulu rumus mediannya. Hmm, oke. Berarti untuk si nih, mencari kuartil, mencari kuartil, dia hanya berbeda di letak data. Hanya berbeda di letak kuartilnya. Nah, kalau Q1 itu apa? Kuartil kuartil bawah, letaknya nanti seperempat N. Q2 sama dengan median itu kuartil tengah, tengah, apa nih, 2/4 N kan, atau setengah kan, sama aja kan. ya Q3 ini kuartil 3/4 atas, n. ya 3/4 N, oke. Oke. Nah, sekarang kita mencari kuartil gimana Pak? Qn, ini rumus kuartil nih. Qn sama dengan TB Qn ditambah N per N dikurang FK sebelum kali F kali I. N-nya tergantung kuartilnya. Kalau Q1 berarti N-nya 1. Q2 N-nya Dua 2. Q3 N-nya 3. tiga. LKS sama F tadi sama ya, frekuensi kumulatif sebelum. Oke. Berarti langkah pertama sama. Langkah satunya ini mencari apa? Letak. Letak kelas. Yang dicari, cari Q1 dan Q3. Ini pertanyaannya, kita cari Q1. Kalau Q2 kan udah pasti sama kayak median kan? Iya. Berarti letak Q1 berapa nih? Eh, Q1 itu berarti seperempat. Seperempat N, seperempat kali 31. Berapa? 31, Oh, 7,75 kan? 7,75. Di kelas mana? Ada di sini kan? Oh, Di 21 sampai 25. ya Q1 ini ya, Eh, letaknya ya. oh iya, iya, 26 sampai 30. Berarti TB-nya itu 25,5, FK sebelumnya 4, F-nya F-nya 5. 5, I-nya I-nya 5. 5. Q1, TB Q1 25,5 ditambah seperempat, kok N per N balik nih nanti. N per 4 kali N. N per 4 kali N. Kan tadi seperempat N kan? Iya. Berarti seperempat N karena Q1 dikurang FK sebelumnya berapa tuh? FK sebelumnya 4, F-nya berapa? 5 5 kali 5. kali 5. Karet seperempat N itu 2. 7,5. Iya. 7,5 dikurang 4. 25,5 ditambah 3,5 berapa? 35,5. 29 ya? Iya. Paham nggak jaga? Paham, paham. Nah, sekarang kamu cari ketiganya. Pokoknya langkah awal itu mencari letaknya nih selalu. Ya, coba kamu cari ketiga, fotoin jawabannya ke Pandi. Hmm. Sip. Letak ketiga, 3/4 ya. Berapa nih tadi? Kalau 31, 23,25. 23,25. Oke.
Jadi mana 23,25? Ini kan Iya, berarti ya. Bikin dulu iya, unsur-unsurnya. FKS-nya 23, itu kan. iya. F-nya 5, TB-nya 40,5, Oh, I-nya 5. Sama kan? Kan 23,25 udah di sini kan? Udah ngelakuin iya, 23 kan? iya, iya. 3-nya itu apa? Salah, salah. 40,5, 1,5 tambah 23,25 dikurang 23,25 min 43 3 per per 5 5 kali kali 5. I-nya 5. Berarti 40,5 tambah Mm-mm. 0,25 bagi 0,25. Ini kan Ya, berarti 40, 40,75. Oh, iya, iya, iya. Salah, 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 salah. Oke, oke. ngerti jaga ya. Ini kali. Nah itu, oh awalnya lupa lagi, desil persentil. Hmm. Desil persentil, desil dan persentil. Nah kalau desil persentil sama juga, dia harus tambahkan tabel tabel FK ya. Tambahkan tabel FK. Jadi semua yang tadi kamu ajarin udah Pak dirangkum semuanya. Tabel FK untuk desil DN, DN itu adalah TBDN, TB-nya ditambah N per 10 dikali N dikurang FKS per F kali I. Ini pengertian FKS sama F di kuartil median sama ya. Cuman yang beda tadi apa? Letak datanya. Kalau letak data si desil apa? N per 10 N. Nomor 10. Karena kan Oh, iya. desil itu per sepuluhan. Oke. Nah, Berarti nanti kalau persentil per 100. per seratusan. Jadi yang beda hanya Oh, letak iya. datanya. Jadi contohnya gini, desil ke 8. Berarti D8 kan? Iya. Letaknya berapa? Ber- 8 Berarti per 10 kali 8 per 10 31 kan? kali. Iya. Datanya masih sama ini. 31 kali 8 bagi 10, 24,8. Karena ini dulu di sini 24,8 mana? Ini kan Iya. ya. Nanti cara mencari yang berikutnya mana? Sama. FKS-nya 23, F-nya 5, I-nya juga 5, TB-nya 40,5. Karena beda sama letaknya doang kan? Iya. KD 8, TB-nya 40,5, ditambah N per 10 N tadi 24,8, 24,8. dikurang FKS. FK sebelumnya 23 per F-nya itu 5 kali 5 5. kali 5. Berarti 10,5 ditambah 1,8. 1,8 berapa? 42,3 ya. 42,3. Ya. Nah, terus kalau persentil gimana? Kalau persentil, hmm, persentil sama PN sama dengan, jangan lupa pakai TB. TB tambah N per 100 kali N kurang FKS per F. Per F kali I. I. Pokoknya jangan lupa tambahin tabel FK ya. Oke. Coba jaga bikin yang rapi, ntar pada tempel ke sini. Tentukan P27 ya. Bikin ini ya, coret-coretan yang rapi deh. Oke. Makan timbangan, rata-rata, dan baku. Dan baku. Nah, tadi masih sama rumusnya, tapi harus ada tabel, hmm, kan XI min X bar ya. Berarti tabelnya harus sama seperti ini. XI min X bar. XI min X bar. Oh, harus ada ini.
Ya. X ini tadi kan cara mencari X-nya tahu kan ya? Tahu tahu. Hmm. Tadi soal ini X-nya berapa jaga tadi? Yang X mana? itu soalnya 34,9 ya. Atau kita anggap 35 gitu ya. Iya. Untuk X yang ini, untuk X bar ini yaitu 34,9 atau kita anggap 35 biar boleh. Nah, berarti harus ada apa aja yang di tabel ini ada SR itu eh, ada sigma X I min X bar kuadrat dibagi sigma FI. Nah, kalau ini berarti, nggak pakai kuadrat, sorry. Dia FI kali X I min X bar. Kalau kuadrat kan untuk simpangan baku kan. Ya. Berarti ini X I min X bar. Nah, nilai mutlak. Berapa tuh juga X I min X bar, tapi nilai mutlak dulu. X-nya kan 23. Ini 25. 23 kurang 25, 23 kurang 35 berapa? 23 kurang 35 itu Ini 12 kan? 12. Berarti 12. 12. 7, 2, 2, 3, 3. 8, 7. Ya. Nah, terus itu lagi Pak, kalau mau bikin tabel sekalian ini X I min X bar kuadrat tuh Pak. Karena kita sekalian mencari simpanan waku. 144 Akar dari sigma apa? sigma FI FI X kali I X min I X min bar X bar kuadrat kuadrat per sigma FI. FI. Ini kalau variansi itu simpangan baku dikuadratkan. Nah, X I min X bar. Tapi Hmm. kuadrat, berarti 144. 144 itu 49, 49 4, 4 9 6 4 9, 64, 9. 49. Terus habis itu, untuk mencari semarator, tadi apa? FI, F dikali, FI dikali X I min X bar kan? Ya. Nah, kali itu 4 kali 12 kan? Iya, 48, 48 itu 35, 35 16, 16 18 40, 40 21. 21. Di situ, sigma FI X I min X bar dikuadratkan. Berapa tuh? Ditambah semua ya berarti? FI X I min X bar. Jadi tabel ini sama Dikali tabel. dulu. Dikali dulu. Heeh. 48 kali 4 berapa? 48 kali 192. iya 35 kali 5, 175. 16 kali 8, 128 ya. iya 18 kali 6, 108 108 itu 200, 200 63. 63 Nah, ini sigma FI tadi berapa? 31 kan? ya. Ini sigma Hmm, FI X I min X bar berapa? Tambahin itu berapa ya? Nanti ini juga sama. Sigma FI X I min X bar dikuadratkan. itu 178 FIX Ini min X bar 178. itu HSR-nya tadi 178 dibagi 31 kan? ya 5,74. Ini berapa jaga? nggak kelihatan berapa
Ya belum ya. Saya lihat datanya. Oke. 866. 86 ya. Ya, Oke, 866. Nah, maka ini SB-nya apa sih kan bakunya akar dari 866 dibagi 31 kan, 31. Ya, bagi 31. Akar 5,2. 27,9. 5,3. 5, Berarti ini kan nanti buat simpan bau kuadrat nih. Berarti berapa akarnya nih? 5,2. 5,28. Ya, Ini berarti variansnya SB kuadrat. Akar dari 27,9 kuadrat kan. ya. 27,9. Ini ya, tinggal dikeluarin doang kan. Ya, Simpan nanti, simpan dulu. Di rumus kuartilnya ada di sini kan ya. Kuartil. Harus juga. Aduh, mau dulu sampai mana? Kan X bar udah diketahui di soal. X barnya 6 kan. ya. Oh ya, bisa. Coba. Bisa Sebentar. ya, coba ya. Nah, ini statistikanya. Statistika tadi ada apa aja tuh? Ada min, kemudian median, modus, kemudian kuartil, desil, sama persentil. Hmm. Yang kedua itu ada jangkauan, jangkauan, simpangan, ragam. Nah, ini perubahannya pada semua operasi. Jadi berubah saat datanya itu tambah kurang kali bagi sama semua. Terus jangkauan simpangan ragam berubah kalau dia itu dikali ataupun dibagi. Kalau dibagi dia berubah sama pembagian. Hmm, 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 hmm. Kita lihat tadi di nomor 19 nih. 18 atau 14 ya, sorry, sorry. Hmm.
Ini apa sih? Diurutkan, median 5, jangkauannya 4. Iya. Jadi kalau jangkauan simpan ragam dia berpengaruh hanya kali sama bagi kan ya. Oke. Maka Jangkauan jika itu yang apa Q3 min Q1 ya? jangkauan itu range data terbesar kurang data terkecil. Oh iya, iya, dan terus pernah tahu. Jangkauan namanya. Ini. Nah ini N-nya 10, X bar satunya 6, median satunya 5, jangkauannya itu 4. Jika 5 data pertama dikurangi satu, hmm, jika 5 data pertama dikurang satu, maka jumlah rataan, median, dan jangkauan, oh dijumlahin semuanya ya. Hmm. Hmm. Ini kan ada data satu, ini X1, X2, sampai X5, terus X6 sampai X10 ibaratnya gitu kan. Ya, Data pertama dikurang satu semua. Dikurang satu semua, data berikutnya ditambah dua ini semua. tambah dua semua. Nah, artinya kalau 5 data, kan kalau si rata-rata itu berpengaruh kan sama semua operasi kan. Iya. Berarti kalau dikurang satu, 5 data dikurang satu, totalnya berapa ini? Min satu kali 5 kan? Iya. Ini plus 2 kali Satu 5, plus dua kali lima, 10. 10. Paham ya? Itu total apanya? Ini kita nyari total. Jadi kalau misalnya min, median, modus kan semua operasi berlaku kan. Iya. Nah, berarti yang kita cari kan X bar 2 nanti nih ditambah median yang kedua ditambah jangkauan yang kedua. Gitu kan. Ini Iya. pertanyaannya nih. Nah, sekarang X bar satunya 6, tapi ketika datanya di otak-atik nih, 5 data pertama dikurangi satu dan sisanya ditambah 2, artinya sekarang jumlah datanya berapa? Jumlah datanya berapa? 5. Tadi kan berapa? 6 kali 10 berapa? 60. 60 kan? Kan jumlah Iya. data pertama kan 60 tuh. Oh iya, jumlah data pertama 60. Jumlah datanya pertama 60. Jadi kan yang berikutnya 60. Jumlah data berikutnya ini berarti Itu 60 berarti 5 kali 60 kali kurang 5 ya? 5 tambah 10 dibagi Eh, dibagi berapa? 10. 10. 10. 65 bagi 10 kan? 6,5. Paham nggak jaga maksudnya nih? Bentar. Kan tadi kan dari 10 data yang rata-ratanya 6, Ya, jumlah datanya kan 60. ya. Ya, Oke. kan rumus X bar tadi itu apa X bar? Jumlah Jumlah data data bagi dibagi N kan? banyak data. Ya, Maka jumlah datanya tinggal X bar kali N kan? ya. X barnya 6 dikali N-nya 10. 6 kali 10, 60. 60. Paham ya? Paham. Nah, dari 60 ini di otak-atik semua yang pertama dikurang satu dan yang berikutnya ditambah 2. Artinya totalnya dikurang 5, kemudian tambah 10 kan? Oh iya, ya. Jadi 6. Oh, Nah, banyak datanya oke. tetap 10 kan? Berarti jumlah data barunya itu. Jumlah data barunya itu kan ini kan 65, 65 kan? Iya.
Ini yang barunya 65. 65 bagi 10. 60 kan? Iya, Ngerti gak jaga? mati, mati, mati. 65 bagi 1,5. Nah, sekarang mediannya gimana tuh? Hmm, Mediannya, nah itu berarti 6,5 itu rata-rata barunya. iya rata-rata barunya. Oke. Hmm. Terus median. Nah, kebetulan mediannya kan di tengah-tengah ini kan? Berarti X5 Ini. tambah X5 min Mm-mm. 1 tambah Cakep. X6 plus 2 bagi 2. Bagus. X5 min 1 tambah X6 plus 2 dibagi Bagi 2. 2. Ya. Berapa tuh? Hmm, jadi Berarti kan X5 X5 tambah tambah X6. X6 plus 1 per 2. Ya. Nah, X5 tambah X6-nya berapa tadi? Mediannya kan 5. Hmm. 10 ya. Ah, 10. 10 kan Berarti ya? 11 per 2. Bagus. 5,5. Cakep. 5,5. Varian juga ya. Paham? Terus, oh berarti ini belum pakai yang tadi. Jangkauannya berapa nih? Jangkauannya berarti X eh X 10 plus 2 min Mm-mm. X1 min 1. Ya, Ya, betul. Jangkauan baru berarti X max plus 2-nya gitu kan? ya, plus 2. Dikurang X min min 1 kan? Ya, X max itu kan X10 kan berarti kan? X maksudnya ya X10. Artinya kalau dikurang lagi X min X max dikurang X min ditambah 3. Iya, Nah, ini kan jangkauan awalnya kan ini kurang ini tadi jangkauan 1 kan? Ditambah 3. Jangkauan satunya berarti yang 4. satunya 4 tambah tambah 3 3. berapa? 7. 7. Kalau totalnya berapa? Oke. Berarti 7 tambah 5,5 tambah Mm-mm. 6,5. Bagus. 7, 5 tambah 5,5. Berapa tuh? 19. Oke. Udah sih. Semua rumusnya udah kita bahas ya sebenarnya ya. Nanti next pertemuan kita bahas